Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel YouTube gua. Dan kali ini gue mau preview nih ya. Di video kali ini kita akan preview final Piala Dunia 2023 yang akan mempertemukan Spanyol melawan Inggris ya. Jadi Spanyol melawan Inggris ini adalah final pertama bagi kedua tim ya. Ini pertemuan pertama di final Piala Dunia wanita. Tapi sebenarnya sudah sering ketemu ya pertemuan antara mereka itu di perempat final Women's Euro tahun lalu ya, dimana Inggris itu berhasil mengalahkan Spanyol lewat drama extra time 2-1 ya, dan akhirnya keluar sebagai juara. Tapi kali ini seharusnya pasti akan beda nih, karena baik kedua tim ini, terutama Spanyol ya, ini sangat berhasrat untuk membalaskan dendam mereka, sekaligus meraih gelar juara tadi wanita pertama kalinya ya. Jadi ini juga bakal jadi sejarah nih. Jadi siapapun yang keluar sebagai pemenang di pertandingan final besok akan menjadi juara dunia untuk pertama kalinya ya di sepak bola wanita, dan mencetak sejarah sebagai tim kedua yang bisa juara Piala Dunia Pria wanita setelah Jerman ya. Di Jerman itu masih megang rekor, pernah juara Piala Dunia Pria 4 kali dan Piala Dunia wanita 2 kali ya. Ini Spanyol atau Inggris akan menjadi juara Piala Dunia Pria dan wanita ya, yang kedua. Jadi pastinya tuh tim sangat bersemangat ya untuk menghadapi pertandingan kali ini. Mungkin kalau kita bedah dulu ya road to finalnya. Jadi dari Spanyol dulu, Spanyol ini mereka superior ya memang di dua pertandingan awal fase grup, karena lawan mereka jauh kali kualitas bawah mereka ya. Costa Rica mereka kalahkan skor 3-0, Zambia mereka bantai 5-0. Sempat ada sedikit halangan ya, maksudnya sedikit kekecewaan, dimana tak terduga waktu itu Spanyol dibantai Jepang 4-0 ya. Itu ada sedikit rintangan di sana. Akhirnya Spanyol kesandung dan harus finish di posisi 2 ya di runner up grup C. Tapi setelah itu mereka kena out stage, mereka balik lagi trennya ya, ritme permainannya balik lagi gacor. Jadi di 16 besar mereka ngebantai Swiss ya 5-1. Itu skor terbesar di knockout stage Piala Dunia wanita tahun ini ya, 5-1. Kemudian di final mereka bisa mengalahkan Belanda ya dengan skor 2-1 after extra time. Ini juga dramatis ya, dimana Spanyol unggul duluan sebelumnya di menit akhir samakan Belanda. Sebelumnya Salma Paraluelo ya ini mencetak gol penentu kemenangan. Terus di semifinal Spanyol berhasil mengalahkan tim yang secara tradisi lebih unggul ya sebenarnya ya, karena mereka selalu lolos Piala Dunia, terus selalu berprestasi minimal 4 besar lah ya. Tapi Swedia ya, ini Swedia yang mereka bisa kalahkan skor itu dramatis juga ya. Jadi sama Paraluelo berhasil membuat Spanyol unggul duluan sebelum akhirnya disamakan di menit 88 ya oleh Swedia. Tapi sebenarnya kemudian akhirnya Spanyol unggul lagi dan pertandingan berakhir, Spanyol lolos ke final untuk pertama kalinya sepanjang sejarah ya. Jadi total mereka meraih 6 kali kemenangan ya. 5 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan ya. Tapi bisa dibilang bahwa Jorge Vilda ini momentumnya ada di sini ya, karena Jorge Vilda ini di luar masalah yang menyertai timnas Spanyol ini kan baik sekali ditinggal pemain-pemain andalan, karena ada yang menolak bergabung, juga ada yang cedera, bahkan ada yang gak dipanggil karena oleh Jorge Vilda sendiri ya, karena merasa masanya sudah lewat ya. Di Piala Dunia kali ini Vida lebih mengandalkan pemain-pemain muda ya, dan misalkan ada yang gue bilang sama Paraluelo, terus juga ada si backnya ya, back tengahnya itu menemani Paredes, itu Laya Podina. Ada juga Caldente ya, Molina Caldente, yang sebenarnya sempat jadi bagian dari barisan pemain yang menolak berkata soal juga tidak, dia memutuskan balik lagi bersama Aitana Bonmati.
karena mereka sudah punya musim cukup bagus ya di Barcelona ya, dan mereka ingin melengkapinya dengan juara Piala Dunia sama Spanyol. Belum lagi ditambah pemain senior kayak Jennifer Hermoso, kayak Irene Paredes tadi ya, bahkan kembalinya Alexia Putellas ya dari cedera ACL, meskipun dia nggak terlalu turunkan penuh ya di turnamen kali ini ya. Tapi kehadirannya udah bisa menaikkan mental skuad Spanyol sendiri ya. Eh, Sedangkan di kubu Inggris, di Inggris sendiri road to finalnya juga sedikit lebih mulus ya dibanding Spanyol. Jadi di fase grup mereka walaupun susah payah di grup yang awal cuma menang 1-0 lawan Haiti dan Denmark, mereka menunjukkan tajinya ketika membantai Cina ya 6-1. Kemudian di 16 besar mereka hampir saja tersingkir sebenarnya ya. Cuman pengalaman berbicara, mental mereka juga berbicara. Inggris berhasil keluar sebagai pemenang mengalahkan Nigeria ya, adu tendangan penalti di babak 4 final dan semifinal lah. Itu Inggris sudah benar-benar nyaman banget lah, udah ketemu lah ya zennya gitu ya, udah ketemu. Akhirnya mereka bisa menggasak Kolombia dengan skor 2-1, dan Australia ya tuan rumah dengan 3-1 yang sebenarnya lebih difavoritkan ya untuk lolos ke final. Sayangnya memang Inggris adalah Inggris ya, Inggris adalah juara Eropa sekarang, ratu Eropa, juara bertani UEFA Women's Euro, terus juga main juara Women's Finalissima. Dan Sarina Wiegman ini bener-bener apa ya, bisa gue katakan pelatih yang sangat jenius ya, karena Inggris ini datang ke Piala Dunia Wanita 2023 dengan skuad yang bisa dibilang compang-camping gitu loh. Ini banyak sekali pemain-pemainnya yang tidak di apa ya, pemain-pemain yang tidak dibawa ya, tidak dipanggil, terutama yang masuk kemarin ya ke skuad Euro ya, kayak Jill Scott dan Ellen kan udah pensiun, terus Leah Williamson, Beth Mead, Van Kirby cedera ya kan. Ada beberapa pemain seniornya juga yang akhirnya nggak dipanggil kayak Steph Houghton dan Jamie Stokes ya, tapi dengan skuad yang compang-camping kayak gini, seorang saya masih bisa meramu tim ini sampai melaju ke babak final. Dan ini sejarah juga nih ya buat Sarina Wiegman ya, karena Wiegman ini bisa membawa bisa 4 kali beruntun lolos ke final major turnamen ya. Bersama Belanda kan dia lolos ke final UEFA Women's Euro 2017 dan FIFA Women's 2019. Akhirnya dia hanya menang di Euro saja ya 2017. Di Piala Dunia dia runner up di bawah Amerika. Setelah kemarin kan tahun lalu kita ingat kan bahwa Inggris bisa lolos ke final Women's Euro untuk ketiga kalinya. Akhirnya Inggris juara ya, dan sekarang Inggris lolos ke final Piala Dunia. Nah ini patut ditunggu ini, karena Sarina Wiegman gue melihat memang sejak dia melatih Inggris itu semua aspek dibenahi lah, dari fisik, stamina, kemudian kreativitas dalam permainan, kemudian juga spirit mental bertanding, itu semua dibenahi. Dan kita bisa lihat bahwa Inggris itu 90 menit walaupun udah unggul, walaupun tertinggal, walaupun skor imbang, mereka tuh gak cari aman, mereka selalu menyerang sampai akhirnya ya itu sendiri apa ya, selalu menemukan cara untuk mencetak gol gitu. Dan ini yang gue suka dari permainan Inggris ya, mas, sejak dari Sarina Wiegman ini, pemain ini kelihatan bergairah, kelihatan bersemangat, bahkan mereka tidak menunjukkan kualitas individu masing-masing, mereka bermain kompleks secara tim ya. Dan juga setiap pertandingan mereka selalu bersemangat, dan para pemain ini memahami role-nya masing-masing ya. Jadi ada yang memang pemain inti, ada yang memang pemain cadangan, ada yang memang super sub, selalu tukar sebagai pemain pengganti, dan selalu bisa deliver ya, selalu bisa kontribusi dengan baik. Memang apa ya, memang Sarina ini memang setiap tandingan pun juga lineup-nya nggak pernah berubah, sama kayak di Women's Euro tahun lalu ya. Tahun ini juga dia udah punya starting 11 yang pakem ya, mengatasi pemain cedera itu juga ya. Ya sesekali kalau misalkan ada scoring atau ada cedera ya 1-2 orang masuk gitu kan, tapi sisanya ya udah nggak berubah. Nah, itu yang membuat stabilitas permainan Inggris ini terjaga dari awal sampai akhir ya. Makanya strategi Inggris ini yang benar-benar mengatakan fisik yang kuat ya, akan dibentrokkan ya dengan strategi tiki taka yang khas dari Spanyol ya, yang sekarang diterapkan Jorge Vilda. Kalau misalkan gue melihat di pertandingan final besok nih, kalau mau prediksi yang menang siapa, gue rasa yang menang
Kayaknya sih ya, kayaknya ya. Ini petisi aja ya, petisi aja. Walaupun kemarin banyak petisi gue yang ada beberapa petisi gue yang juga salah, tapi gue sini gue menjatuhkan Inggris ya untuk juara karena Inggris ini berada di pole position. Mereka datang ya walaupun dengan squad seadanya, saya mereka datang dengan status juara bertahan Piala Eropa wanita. Mereka saat ini menjadi tim yang sedang diburu ya oleh banyak negara untuk dikalahkan rekornya, dan bahkan Inggris ini apa ya, satu tim favorit kan udah jadi juara lah, ditambah dengan masih dengan adanya Sarina Wiegman ini kan, kemudian juga pemain-pemainnya yang secara kualitas ya sedikit lebih unggul di batas Spanyol, dan bahkan apa ya istilahnya, mereka udah punya pengalaman gitu ya, kemarin lalu udah menang lawan Spanyol 2-1 dengan skuad yang tidak banyak berubah juga. Gua rasa Inggris bisa mengulangi hasil itu. Kalau misalkan ini kejadian, Inggris akan mencetak sejarah ya, menjadi juara Piala Eropa wanita untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Dan bukan tidak mungkin status legenda akan tersemakan selamanya ya ke timnas Inggris ini. Tapi Spanyol juga punya peluang yang sama. Spanyol ini banyak sekali perekat pemain Barcelona ya, yang kemarin juara UEFA Women's Champions League lagi, dan pasti pemain Barcelona ini akan menunjukkan kualitasnya, semangatnya untuk bermain sama timnas untuk melengkapi musim mereka yang sukses di klub ya, yaitu membawa Spanyol juara Piala Dunia itu. Jadi patut ditunggu, kita nantikan ya pertandingannya. Kalau misalkan teman-teman pengen nonton, teman-teman bisa langsung buka aja aplikasi FIFA Plus atau bisa search lah di Google ya, bisa ketik fifaplus.com, itu kalian bisa nonton pertandingannya secara gratis. Final Inggris melawan Spanyol ini bakal digelar di Australia di Sydney National Stadium ya nggak salah ya, Stadium Australia. Itu kalau di waktu sana pukul 20.00, tapi di sini lebih cepet. Kalau di sini jam 5 ya, jadi beda 3 jam ya. Di sini jam 5 sore, jadi itu benar-benar tidak menyita waktu kalian, nggak harus begadang gitu kan, nggak harus memotong aktivitas kalian di siang hari. Sore hari jam 5 kalian bisa nonton pertandingan final Piala Dunia wanita antara Spanyol melawan Inggris secara gratis di FIFA Plus ya. Jadi ditunggu, semoga pertandingan besok bakal menyajikan pertempuran epik ya, pertempuran bener final battle ya. Semoga akan ada perang taktik, perang strategi, perang mental ya, bahkan ya kalau misalkan mungkin ya kita nggak berharap ada kekerasan ya, tapi atau gak ada main kasus, tapi ya perang seperti perang semangat lah ya, seperti pertandingan terakhir lah gitu kan. Jadi ya benar habis-habisan kita akan melihat, semoga bakal terjadi pertandingan seru di esok hari ya. Itu aja ya, review ini sebetulnya mungkin cukup singkat. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe. Silakan juga untuk teman-teman yang pengen komen, kalian mendukung siapa nih di final ya, mendukung siapa, apakah Spanyol atau Inggris, bisa langsung tulis di kolom komentar siapa yang akan menang nih menurut kalian di final Piala Dunia Wanita 2023 ini. Oke, itu aja dulu, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.